El Shinta News and Talk. Kementerian Agama RI mengusulkan kenaikan biaya penyelenggara ibadah haji atau BPIH menjadi 105 juta 105 juta lebih ya anggaran yang akan berjamaah. Atas rencana ini, Komisi 8 DPR RI akan melakukan pembahasan di tingkat panitia kerja atau panja dengan harapan BPIH tidak mencapai lebih dari 1 juta rupiah agar tidak menjadi beban bagi jamaah haji. Di mana kenaikan BPIH ini diduga disebabkan oleh unsur biaya transportasi udara yang tinggi. Realistiskah rencana kenaikan BPIH tersebut? Kita akan jumpai Ketua Komnas Haji dan Umroh yang juga dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Mustoli Siraj. El Shinta News and Talk. Kami juga undang Anda pendengar untuk berbincang bersama kami. Silakan berkaitan dengan rencana kenaikan BPIH atau biaya penyelenggara ibadah haji melalui telepon 021 586 9000 atau pesan singkat 081 180 6543. Pak Mustoli Siraj, angka sekitar 105 juta lebih ya, 105 juta 95.032,34 rupiah per jamaah. Ini angkanya apakah cukup rasional atau realistis Pak, angka sebesar ini Pak? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam dimanapun berada dan Mas Junior. Ya, jadi memang menarik sekali setiap kali menjelang penyelenggaraan ibadah haji pasti kita akan banyak diskusi begitu ya, terutama menyangkut biaya. Nah, pada tahun 2000 penyelenggaraan haji 1445 Hijriah atau 2024 mendatang ini kan sebetulnya masih jauh Mas Junior gitu ya. Nah, tetapi kemudian karena kita atau pemerintah Arab Saudi sudah mengumumkan kuota resmi yang akan diberikan kepada seluruh peserta haji sedunia termasuk Indonesia, sudah ada kepastian ada 221.000 plus kemudian ada tambahan 20.000, sehingga kepastian itu membuat persiapan haji saya kira memang harus dipersiapkan lebih dini begitu ya. Nah, kemudian kemarin Pak Menteri Agama gitu ya, Gus Yakut mengusulkan ada angka 105 juta per orang gitu ya. Sebelum saya membreakdown itu, Mas Junior, perlu disampaikan, angka 105 itu tidak serta-merta kemudian yang ditanggung jamaah itu seperti itu, begitu, sebesar itu, tidak. Seperti tahun lalu misalnya, usulannya itu kan 98 juta sekian gitu ya per jamaah. Tapi kemudian turun menjadi, ada dinamika, ada koreksi, ada pendalaman, itu menjadi 90 juta. Nah, angka 90 juta tahun 2023 yang lalu itu tidak semuanya dibebankan kepada jamaah sesungguhnya. Tapi ada beberapa komponen yang ditanggung oleh jamaah, ada kemudian yang ditanggung oleh atau disubsidi dari pengelolaan biaya haji begitu Mas. Intinya waktu itu untuk tahun 2023 jamaah itu hanya dibebani kurang lebih 45 juta sekian begitu ya. Nah, itu pun kemudian dikurangi 25 juta yang biaya setoran awal 25 juta yang sudah dibayarkan oleh jamaah begitu, Mas Junior gitu. Jadi jangan kemudian angka 105 itu dianggap yang akan dibayar seluruhnya. Nah, jumlahnya berapa tentu nanti masih akan menunggu perkembangan. Tetapi kalau kita melihat secara umum angka 105 juta itu sesungguhnya kalkulasi saya masih rasional, Mas Junior. Kenapa saya bilang masih rasional? Karena satu, penyelenggaraan ibadah haji itu dilakukan pada tahun mendatang, 2024 ya. Kira-kira kalau nggak bulan Mei atau Juni begitu ya. Kira-kira di bulan itu, sehingga wajar kalau kemudian pemerintah kita melalui Menteri Agama itu melakukan spending dana yang kemudian bisa terjadi naik turun gitu ya. Karena biaya haji akan dipengaruhi banyak hal, Mas Junior. Misalnya faktor inflasi itu pasti begitu ya. Kemudian karena pembayaran itu menggunakan US dollar atau real, itu juga kan asumsi angka yang digunakan nilai tukar rupiah terhadap dolar berapa begitu. Kalau yang
Pak Menteri sampaikan kemarin itu kan asumsinya kira-kira nilai tukarnya kan di 16.000 gitu ya per US dollar. Kalau tahun lalu masih 15.000 sekian gitu ya. Realnya juga begitu. Yang berikutnya misalnya harga di Mekah, di Arab Saudi secara umum, ini juga kita tidak bisa menggunakan lagi Mas Junior angka-angka 2019, 2018 dan mundur ke belakang. Jadi setelah pandemi patokannya adalah tahun 2020 dan waktu itu tidak ada haji begitu ya, 2021 lah. Kesini itu trennya kan naik begitu ya, harga-harga di seluruh dunia dipengaruhi oleh sentimen global. Belum lagi misalnya nanti ini Palestina juga menghangat begini juga akan berdampak begitu ya. Dan tren di Arab Saudi juga harga-harga merangkak naik, seluruh layanan juga naik. Nah ini yang kemudian saya melihatnya bahwa angka 105 juta itu adalah angka prediksi sebetulnya. Artinya masih bisa naik turun. Saya sih berharap tentu saya tidak naik lagi begitu ya. Tapi kalau misalnya berkaca pada tahun lalu, ketika pemerintah di awal mengusulkan 98 juta sekian, akhirnya kemudian ada penurunan sehingga terkunci di angka 90 juta sekian, Mas Junior gitu ya. Nah tentu ini jangan sampai yang kita inginkan jangan sampai naik, minimal kan sama dengan tahun lalu atau naiknya ya tidak terlalu drastis lah misalnya begitu di angka 100-an misalnya begitu. Ya tentu angka-angka ini saya kira akan terus dikoreksi oleh DPR, oleh Panja begitu. Tapi catatan saya begini Mas Junior, ini adalah tahun krusial. Maksud saya tahun krusial begini, saya agak ragu sebetulnya dengan DPR pada tahun ini terutama. Kenapa saya bilang ragu? Kalau kita hitung timeline-nya Mas Junior, misalnya ini kan sudah bulan November ya. Bulan Desember mereka akan reses, iya kan? Nah, bulan Januari, Februari kita tahu mereka harus turun dapil, kan mereka mencalonkan diri lagi. Nah, kemudian Februari kan sudah terlihat ada yang terpilih, ada yang tidak begitu ya. Dan sudah ramai tuh hiruk pikuk perpolitikan kita. Tapi maksud saya tidak menyoroti pilpresnya, tidak. Tetapi efektivitas anggota DPR, khususnya Komisi 8, lebih khusus lagi Panja Haji 2024 begitu ya. Apakah masih efektif dan masih bisa bekerja optimal? Itu yang saya khawatirkan sebetulnya. Sehingga misalnya kan harga-harga ini kan nanti akan dicocokkan Mas Junior, misalnya 100 atau 90 berapa begitu ya. Itu ketika misalnya menentukan di akhir-akhir finalisasi harga atau biaya yang akan ditetapkan, itu kan harus visitasi ke Arab Saudi Mas Junior. Misalnya ketemu muassasah di sana, ketemu pihak pengelola hotel, penyedia catering, kemudian penyedia transportasi gitu. Nah, dalam kondisi tahun seperti ini, ketika DPR-nya ditentukan nasibnya di tanggal 14 Februari 2024 gitu ya. Apakah ini mereka masih mau rapat begitu ya? Masih mau membahas detail-detail. Saya sih berharap ya tentu saja karena ini tanggung jawab mereka sampai dengan bulan Oktober gitu ya. Mestinya sih ini diemban secara sebagai wakil rakyat yang dibiayai seluruhnya oleh masyarakat, oleh negara ya mestinya. Tapi ada kekhawatiran itu saya perlu munculkan begitu Mas Junior. Itu baik. Nanti coba akan kita konfirmasi ke DPR-nya ya, karena setelah Pak Mussolin nanti juga kita akan berbincang juga dengan DPR, mereka masih efektif nggak membahas niat nggak ini bahas dana haji ini ya. Tapi sebelum dilanjutkan ada pendengar sudah menunggu Pak. Ada Pak Jumri di Bogor ya. Kita akan sapa Pak Jumri, silakan. Ya, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Jumri. Ya, saya pikir memang prihatin ya sebagai warga. Saya kalau harga naik-naik terus walaupun memang itu disubsidi, tapi dari katakanlah 45 juta naik jadi 50 juta itu tentu keprihatinan. Prihatin ini datang dari dua sisi. Yang pertama, kita kan punya lembaga pengelola dana keuangan haji. Di mana mestinya dana abadi umat itu mereka-mereka yang dianggap pintar dan menganggap dirinya pintar itu harus bertanggung jawab dalam pengelolaan dana haji abadi itu dalam bentuk-bentuk investasi. Sehingga uang yang sudah terkumpul dibayar oleh umat sebagai daftar cadangan beberapa puluh tahun ini, katakanlah 8 tahun atau 10 atau 12 tahun itu, bagaimana tata kelolanya? Apakah disalurkan kepada investasi-investasi syariah atau ada tata kelola khusus yang memang secara syariah benar, tetapi juga memberikan imbal hasil yang
baik begitu, sehingga bisa menekan kontribusi yang harus dibayar oleh jamaah. Yang kedua, harusnya tiap tahun Kementerian Agama ya Pak Yakut ya, itu juga mencari cara untuk melakukan efisiensi. Karena kita ini kan bukan belanja retail, beli tiket pesawat sendiri, kamar hotel sendiri, makan nasi bungkus pagi, siang, sore sendiri, popcorn sendiri, kan tidak begitu. Ini kan bulky transaction gitu. Apalagi tadi disampaikan Bapak narasumber 221 tambah 20.000 berarti hampir 240.000, 230.000 lah. Efisiensi itu misalnya ya masih banyak pejabat-pejabat kita yang abidin, yaitu atas biaya dinas. Dia jadi haji atas biaya dinas. Bayangkan dia jadi haji, kontribusinya di Mekah itu tidak banyak, tapi dia hidup di atas penderitaan orang lain gitu. Kemudian bagaimana dengan efisiensi terhadap kontrak-kontrak kita dengan Garuda, apakah itu one way, two way, long haul, short haul, kemudian begitu dengan hotel, dan lain sebagainya. Tapi terutama untuk tenaga pendukung haji, termasuk DPR yang ke sana ya. Biasanya kalau 3 bulan lagi mau haji kan anggota DPR-nya juga bolak-balik melakukan pemeriksaan. Ya silakan aja. Tetapi jangan bawa staf-staf ahli yang bolak-balik untuk pariwisata. Karena ingat Pak, ini biaya umat ini juga mereka ini ada yang bertani, berdagang, jual singkong dan sebagainya. Sehingga kalau setiap tahun dilihat di sektor-sektor transaksi mana yang bisa dilakukan efisiensi, maka harusnya tiap tahun yang kita harapkan turun antara 5-8%. Jangan malah diikut inflasi. Ya ikut inflasi Pak, kalau banyak anggota oknum pejabat, baik itu daerah, provinsi, apalagi pusat, yang atau dokter atau perawat yang sebenarnya kontribusi untuk jemaahnya 10-20%, tapi sisanya dia melaksanakan ibadah haji. Saya pikir Majelis Ulama Indonesia harus mengeluarkan fatwa juga atas haji haram ini ya. Haji tapi haram, yaitu haji pakai keringat orang lain Pak. Gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini sorotan yang cukup kritis dari Pak Jumri di Bogor. Tanggapannya silakan Pak Mustali. Iya Pak Jumri, terima kasih. Saya kira begini, kalau mengenai lembaga pengelola keuangan haji itu sebetulnya sudah ada lah. Jadi selain ada undang-undang penyelenggaraan ibadah haji, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 gitu ya, Haji dan Umroh, itu juga pada akhir pemerintahannya Pak SBY itu ada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji. Nah dari undang-undang ini turun kemudian ada namanya lembaga namanya BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji. Nah sejak BPKH ini dibangun atau didirikan 17 September 2017 begitu ya. Sejak itu seluruh pendanaan itu ditarik ke lembaga baru ini. Kurang lebih sekarang itu ada 5,2 juta jamaah yang sudah mendaftar, reguler dan non-reguler, dan kurang lebih terkumpul itu 162 triliun gitu ya. Nah lembaga itu kemudian juga diberikan kewenangan untuk mengelola dan menginvestasikan. Salah satu investasi yang sekarang dilakukan oleh BPKH itu di Bank Muamalat. Setelah diberikan hibah dari investor Timur Tengah yang pemegang saham, kemudian sekarang punya kalau tidak salah itu 70 atau 80% sahamnya di situ BPKH. Nah di BPKH juga kemudian dikelola dan memang ada untungnya sebetulnya Pak Jupri. Sampai dengan kadangkala 6 triliun, 7 triliun, sampai terakhir itu ketika 2020 ketika tidak ada haji itu hasil kelolaannya itu mencapai kurang lebih itu 9 atau 10 triliun, saya nggak lupa ya. Nah, keuntungan itu kan harusnya kan diberikan kepada mereka yang daftar nunggu yang 5,2 juta orang. Nah, tetapi prakteknya ini kemudian dibagi 3. Satu dikembalikan kepada yang punya dana sahibul mal begitu ya, karena ini akad wakalah, titipan. Kemudian separuh lagi kemudian untuk operasionalnya BPKH maksimal mengambil 5% begitu ya dari hasil kelolaan yang 9 triliun, 10 triliun begitu ya. Kemudian yang terakhir itu adalah disubsidikan. Nah ini bahasanya seringkali menggunakan bahasa optimalisasi. Nah inilah yang kemudian menjadi awal mula persoalan kenaikan biaya haji. Nah pemerintah punya kebijakan begini Mas Junior. Jadi selama ini kan memang
selalu dikampanyekan di masa-masa lalu haji kita itu haji termurah begitu. Ini yang kemudian di alam bawah sadar generasinya Pak Jupri tadi itu mungkin memang haji harus murah begitu. Tapi setelah pandemi itu logika itu tidak bisa dipakai. Harga semuanya karena pelaksanaan ibadah haji itu kan di Arab Saudi. 90% ada di sana kegiatannya begitu ya. Kalau yang kita kan hanya persiapan apa segala macam begitu ya, pemberangkatan dan pemulangan nanti. Nah, maka itu karena selama ini kampanye itu haji itu murah, akibatnya kemudian ternyata orang masyarakat atau publik itu tidak tahu bahwa dana yang dibayar oleh masyarakat yang berangkat haji kurang lebih di tahun-tahun era 2010 sampai dengan 2017 atau 2018 ya, sebelum ada BPKH, itu dianggapnya itu murah, padahal ada subsidi dari uang yang terakumulasi dari jamaah haji yang mendaftar. Nah, itulah istilah subsidi pertama kali muncul begitu, dan itu dulu pernah ditanyakan oleh Ombudsman waktu tahun 2013 begitu ya. Nah, akibatnya kemudian karena disubsidi, tapi bahasa pemerintah selalu menggunakan optimalisasi gitu ya. Sehingga kemudian murah-murah, nah ketemu pandemi di mana kemudian ada lonjakan biaya yang begitu besar yang diterapkan oleh pemerintah Arab Saudi. Contoh, tahun 2021 Pak Jupri gitu ya misalnya. Kan 2020 kan tidak ada pemberangkatan haji ya dari seluruh negara peserta kecuali yang sudah ada di Arab Saudi. Tapi 2021 kan ada pengiriman dan kita diberikan porsi separuh 100.050 begitu ya. Tetapi setelah separuh kloter kita pergi ke sana, sudah diterbangkan ke sana, tiba-tiba ada aturan dari pemerintah Arab Saudi atau permintaan dari Arab Saudi di mana layanan di masyair itu atau disebutnya juga Armuzna, Arafah, Mina, Musdalifah begitu ya. Itu mengalami kenaikan karena adanya protokol kesehatan gitu ya. Dampak dari itu. Tidak main-main Mas Junior waktu itu. Ini bisa di tracing ya di media sosial dan di arsip-arsip tahun 2021 itu. Tidak tanggung-tanggung yang diminta itu berapa. Itu sudah berjalan. BPIH sudah diketok oleh Presiden, sudah diterbitkan dan separuh kloter sudah berjalan, sudah diberangkatkan ke Arab Saudi. Berapa yang kekurangannya itu setelah kemudian diminta ada penyesuaian harga oleh Arab Saudi? Itu 1,3 triliun. Nah itu di luar dugaan semua pihak itu, Mas Junior. Akhirnya apa? Di tengah persiapan pemberangkatan itu kemudian Menteri Agama waktu itu sudah Gus Yakut ya. Itu kemudian mengadakan rapat mendadak dengan DPR menyampaikan dan akhirnya memang harus dibayar itu ininya. Kalau tidak dibayar kan nggak mungkin juga jamaah kita dipulangkan lagi gitu ya Mas Junior. Nah itu satu contoh-contoh yang saya kira dalam penyelenggaraan haji itu memang biayanya sangat besar begitu dan kadang-kala kebijakan pemerintah Arab Saudi juga sulit ditebak. Terlebih hari ini misalnya penyelenggaraan ibadah haji itu sudah hampir 100% diberikan kepada swasta di pihak sana Pak. Di pihak sana Mas Junior. Tidak seperti dulu kan G2G dulu ya. Government to government. Sekarang ya government to business kita masih untuk reguler kan negara kita masih dikelola oleh Kementerian Agama. Tapi di sananya pengelolaan hotel, pengelolaan catering, pengelolaan wilayah masyair tadi atau Armuzna, tempat puncak penyelenggaraan ibadah haji itu sudah dilakukan oleh pihak swasta gitu ya. Makanya kemarin kita ada peristiwa Musdalifah kemarin itu kan yang kita kejar itu kan tidak bisa langsung ke pemerintahnya tapi penyelenggaranya. Yang waktu menginap tidak jelas tempatnya itu ya Pak? Betul. Dan satu kritik juga untuk DPR, Mas Yando. Ini mumpung saya masih ingat nih. DPR tahun kemarin itu tidak ikut rombongan haji reguler, tidak ikut rombongannya Pak Menteri, Dirjen-Dirjen dan panitia haji di rombongan reguler, tetapi rombongan Komisi 8 khususnya Panja itu malah menggunakan tenda haji khusus, ada di salah satu travel tertentu lah. Walaupun kita sudah semua tahu. Itu sebetulnya yang kemudian menjadi kritik kita waktu itu bahwa ya DPR meskipun memberikan kritik dia sendiri juga tidak tergabung dalam rombongan reguler, tapi mereka malah menggunakan fasilitas haji khusus yang mungkin makanya akhirnya waktu itu sempat ada
ini anggota dewan yang karena tidak ada komunikasi dengan pihak kementerian akhirnya memposting sampai viral di media sosial ya, menu-menu makanan itu ya. Betul. Dan meskipun akhirnya saya tahu ada tersebar foto karena tahun kemarin kan saya monitoring Mas Anwar turun ke sana gitu ya. Itu juga pimpinan-pimpinan DPR juga ada yang akhirnya dapat tidurnya di depan di depan toilet gitu ya. Karena di situasi saya kira Mas Endor juga tahu lah itu beredar, itu bukan hoax itu. Ya. Karena yang memposting anggota dewannya langsung itu Pak, wakil rakyat langsung itu. Ya cuman maksud saya harusnya mereka juga ikut rombongan di haji reguler, sehingga karena kan yang diawasi itu kan haji reguler sesungguhnya Mas Yanwar, bukan haji khusus gitu kan. Kalau haji khusus itu kan biayanya khusus, biayanya lebih mahal dia. Gitu. Jadi saya kira ke depan ini saya mendorong juga Komisi 8 khususnya supaya ya kalau mau mengawasi di reguler dan ikut rombongan supaya merasakan betul apa yang dirasakan oleh jamaah haji reguler begitu. Termasuk misalnya kemarin ada peristiwa toiletnya tidak keluar air, itu kan saya tahu sendiri Mas Indra. Bahkan di toilet VIP itu tidak keluar begitu ya, sempatlah beberapa jam gitu ya. Nah ini kemudian, ada, kalau Pak Mustoli melihat tidak upaya yang dilakukan pemerintah, terutama Kemenak ya, untuk menekan pihak swasta, pihak ketiga, dan juga pemerintah Arab Saudi di sana berkaitan dengan fasilitas-fasilitas ini agar kemudian biaya yang dikeluarkan itu kemudian bisa dirasakan manfaatnya benar oleh masyarakat yang jamaah haji kita kira-kira. Bagaimana ini Pak? Ya, sebetulnya kalau melihat fenomena haji kemarin, Mas Yunal, itu kalau dari aspek secara keseluruhan itu bagus. Tapi kemudian menjadi anti klimaks ketika insiden Musdalifah, ya kan? Ya. Bahwa waktu di Mekah sebelum ke Arafah itu ada keterlambatan catering, ada keterlambatan transportasi. Itu saya kira masih dalam dalam wajar gitu ya, karena ngurusin ratusan ribu orang. Tetapi kemudian memang anti klimaksnya itu terjadi di Musdalifah, di mana terjadi kemacetan luar biasa sehingga mereka terlambat dijemput menuju ke Mina begitu ya, karena alasannya macet dan sebagainya. Tapi di situ macet terlambat dijemput di situ tuh memang sangat luar biasa rasanya. Saya bisa tahu sendirilah ini bagaimana kemudian panasnya di situ, Mas Yunus. Ini tidak boleh terjadi. Makanya saya mengusulkan di Musdalifah itu sebetulnya kan dari tahun ke tahun, dari dulu sampai 2022 tidak pernah ada insiden berarti di situ, Mas Yunus. Hanya tahun kemarin. Nah, oleh karena itu untuk mengantisipasi insiden Musdalifah kemarin, saya kira penting memang untuk Musdalifah menjadi salah satu titik perhatian yang perlu diprioritaskan oleh Kementerian Agama, terutama menyiapkan petugas lah di situ dan memberikan alternatif rencana-rencana apabila terjadi kayak kemarin begitu. Tapi karena memang hari ini kan memang pengelolanya swasta gitu ya, yang disebut dengan masyarik itu, maka masyarik ya istilahnya benar. Dan pertengahan tahun lalu saya ketemu juga dengan diskusi diselenggarakan oleh para asosiasi penyelenggara haji ya, saya mengkritik juga kepada pihak masyariknya langsung, CEO-nya yang kebetulan juga keturunan Indonesia itu. Itu saya bilang, apa jaminannya ketika Anda kemudian misalnya ditunjuk lagi oleh pemerintah Indonesia, dan apa jaminannya tidak terjadi insiden seperti yang kemarin? Tetapi jawabannya sangat normatif. Nah, ini saya kira hal-hal yang perlu diantisipasi oleh Kemenak di masa-masa mendatang, dan terlebih di tahun 2024 yang jumlahnya itu kurang lebih 241.000 orang yang akan berangkat. Di sisi lain, ini ada tantangan lagi, Mas Junior. Ada wacana dari pemerintah Arab Saudi juga akan memangkas, tadi mungkin yang disebut oleh Pak Jupri itu Haji Abidin barangkali ya. Tapi sebetulnya bukan Haji Abidin ya, tapi petugas yang selama ini itu jumlahnya 4.200, itu rencananya akan dipangkas oleh pemerintah Arab Saudi menjadi 2.000. Nah, ini menjadi tantangan sangat menantang ini bagi Kementerian Agama nanti begitu ya. Alasannya kenapa itu Pak? Ya saya menduga alasannya efisiensi, karena semua sekarang setelah Arab Saudi memiliki visi Arab Saudi 2030, di mana tumpuan ekonominya tidak lagi pada minyak begitu ya. Ini kan melakukan eksplorasi terhadap potensi-potensi cuan gitu ya, sumber-sumber pendapatan negara. Salah satunya itu adalah dari haji dan umroh. Nah, oleh karena itu saya menduga ini petugas ini juga akan
lebih menjanjikan ketika kemudian dibikin kuota biasa, kuota jamaah yang itu akan mendapatkan imbal hasil bagi negara itu lebih besar begitu, Mas Juliat. Dugaan saya seperti itu. Tapi bagi Indonesia tentu ini akan menjadi tantangan. Kuotanya ditambah, tetapi petugasnya berkurang. Tahun kemarin saja terlebih temanya kan masih akan haji lansia nih, Mas Januar. Meskipun akan ada pengetatan bahasa Kemenak itu kan istitoah kesehatan ya, kemampuan kesehatan akan lebih diperketat begitu ya. Tetapi saya kira dengan melihat situasi kemarin 4.200 petugas saja sudah sangat kewalahan, apalagi ini akan dipangkas lebih dari separuh kan, kurang lebih separuh begitu ya. Ini saya kira menjadi hal yang sangat menantang tahun 2024 ini, Mas Yuniat. Oleh karena itu saya kembali ke tadi soal biaya begitu ya. Biaya saya kira akan terus dinamis dan dugaan saya sih tidak akan nyampe 105 seperti yang diusulkan awal-awal oleh Pak Menteri kemarin begitu ya. Ini tapi akan melihat perkembangan berikutnya. Toh nanti ada pendalaman, ada kritik-kritik dari DPR, dari Panja, ada berbagai masukan dari banyak pihak dan tetapi yang akan memastikan itu adalah nanti ketika visitasi harga ketemu langsung dengan penyedia catering di sana, penyedia hotel di sana, transportasi dan penerbangan, baru nanti akan ada nilai netnya berapa. Nah, yang sering jadi pertanyaan itu prediksinya begini Pak, masyarakat itu berapa kemudian biaya yang harus ditambahkan oleh kita ini sebagai yang sudah menabung haji cukup lama begitu, agar nanti bisa menutup biaya yang nanti ditetapkan oleh pemerintah. Kira-kira bagaimana porsinya ini nanti seperti apa Pak? Nah, kalau lihat kemarin, karena gambaran terdekat itu kan tahun kemarin ya. Kalau tahun kemarin itu kan porsinya itu kan 45%, 55%, Pak. Jadi gini, kalau tadi kan dari tahun lalu misalnya 90 juta, kita bulatin aja angkanya ya. 90 juta itu jamaah itu kan membayar kurang lebih 45 juta. Kemudian, 55 juta, karena subsidinya sekarang kan mau dikurangi nih, yang dari hasil kelolaan BPKH gitu ya. Kalau terus tidak dikurangi, yang dirugikan adalah antrian di belakangnya masalahnya, Mas Junior. Jadi misalnya saya daftarnya 2017 daftar haji, itu kan berangkatnya kalau daerah Tangsel, daerah DKI itu kan kurang lebih nunggu 15-20 tahun lagi gitu kan. Kalau uang saya yang dikelola oleh BPKH itu terus-terus hasilnya itu disubsidikan kepada jamaah yang berangkat, lalu bagian saya bagaimana nanti 20 tahun ke depan, kira-kira gitu. Semakin besar subsidi itu kepada jamaah haji yang berangkat, maka keseimbangan keuangan haji makin rawan dan berbahaya. Maksudnya apa? Yang di belakang yang nanti nunggunya 60 tahun, 20 tahun bisa jadi nggak kebagian. Itu yang didorong. Jadi kira-kira berapa tuh Pak angkanya Pak? Kalau angka saya kira tidak bisa tidak bisa. Kalau persenan mungkin 50% bisa ya? 50-50 begitu nanti, atau? Prosentasenya itu barangkali adalah bagaimana nanti menyikapi berapa subsidi biaya haji yang diberikan dari dana yang dikelola oleh BPKH. Tapi kalau kalau setoran awal yang 25 juta sebetulnya aman kalau itu. Yang disubsidikan adalah hasil kelolaan itu, Mas Junior, yang tadi saya bilang. Per tahunnya bisa kan dari 162 triliun, ada yang ditempatkan di bank, didepositokan, beli emas, kemudian sukuk dan lain-lain. Nah, hasilnya itu fluktuatif, kadang 8 triliun, 7 triliun, 9 triliun, ada 10 triliun gitu ya. Nah, tapi dibagi, ada yang dibagi kepada untuk operasional BPKH, untuk kemudian subsidi biaya jamaah haji pada tahun berjalan, dan dikembalikan kepada keuntungannya kepada yang 5,2 juta orang yang yang sudah daftar itu, Mas Jenal. Ini saya kira prosentasenya nanti akan dilihat sejauh mana, tapi kecenderungannya kalau dari bahasanya Pak Wapres, Pak Kiai Ma'ruf Amin begitu ya, memang subsidi dana haji itu harus diperkecil, harus makin kecil. Akibatnya apa? Semakin biaya yang dibayar oleh jamaah ya semakin mahal gitu ya. Tetapi ini dalam rangka keadilan dan keberlangsungan haji, jangan sampai nanti menjadi bom waktu. Itu. Baik. Ya. Baik, terima kasih Pak Mustoli sudah berbincang bersama El Sinta. Selamat siang Pak Mustoli Siraj. Selamat siang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Komnas Haji dan Umroh yang juga dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Mustoli Siraj.